Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kafarida Rahma dengan NPM 2021 020076. Saya dari Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Tata Negara kelas C. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang materi yang berjudul Prinsip-prinsip Maqasid Syariah untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Hukum Islam dengan dosen pengampu Bapak Hervin Yoki Pradipta MHI. Maqasid Asy-Syariah. Secara bahasa, Maqasid Asy-Syariah terdiri dari dua kata, yaitu maqasid yang artinya kesengajaan atau tujuan, dan syariat yang artinya jalan menuju sumber air. Ini pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Adapun tujuan maqasid adalah untuk kemaslahatan manusia. Kemaslahatan dapat terrealisasikan dengan baik jika 5 pokok dapat diwujudkan dan dipelihara, yaitu yang pertama agama, yang kedua jiwa, yang ketiga keturunan, yang keempat akal, dan yang kelima adalah harta. Kemaslahatan yang ingin diselesaikan adalah yang memiliki syarat seperti berikut. Yang pertama, masalah itu harus real atau berdasarkan prediksi yang kuat dan bukan hayalan. Yang kedua, maslahat yang ingin diwujudkan harus benar-benar dapat diterima akal. Yang ketiga, harus sesuai dengan tujuan syariat secara umum dan tidak bertentangan dengan prinsip umum syariat. Dan yang keempat, mendukung realisasi masyarakat daruriyat atau menghilangkan kesulitan yang berat dan beragama. Adapun manfaat mempelajari Maqasid Asy-Syariah ialah sebagai berikut. Yang pertama, mengungkapkan tujuan, alasan, dan hikmah tasyri' baik yang umum maupun khusus. Yang kedua, menegaskan karakteristik Islam yang sesuai dengan tiap zaman. Yang ketiga, membantu ulama berijtihad dalam bingkai tujuan syariat Islam. Dan yang keempat, mempersempit perselisihan dan tashub di antara pengikut mazhab fikih. Pelengkap Maqasid Asy-Syariah. Yang pertama, pelengkap Maqasid ad-Daruriyat. Ketika Tuhan mensyariatkan sholat untuk menegakkan dan memelihara unsur agama, syar'i memerintahkan agar sholat itu dikumandangkan dengan azan sesudah masuk waktu dan dikerjakan dengan berjamaah sebagai kelengkapannya. Lalu yang kedua, pelengkap maqasid hajiyat. Tatkala syara memberikan kemurahan kepada orang yang sedang dalam berpergian untuk mengqashar sholat, lalu disempurnakan kemurahan itu dengan diperbolehkan menjamaknya. Kemudian yang ketiga, pelengkap maqasid tasyniyat. Syar'i mewajibkan bersuci untuk menegakkan urusan tasyini. Kemudian kewajiban bersuci itu disempurnakan dengan aturan-aturan sunat bagi bersuci. Tatkala syar'i mensunatkan menyembelih hewan kurban, disempurnakan perintah itu agar binatang yang dikurbankan dipilih dari binatang yang tidak cacat. Perantara-perantara Maqasid Asy-Syariah. Sebagaimana dijelaskan dengan berulang kali bahwa tujuan hukum perundang-undangan ialah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudaratan bagi manusia. Maksud tersebut dapat terwujud karena perintah dan kewajiban syariat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dijauhi segala larangannya. Tak ada bedanya dengan perintah-perintah syariat, larangan-larangannya, dan mempunyai perantara-perantara yang mengantar pada perbuatan itu terlarang. Tidak logis apabila suatu perbuatan itu dilarang sedang perantaranya diperbolehkan. Oleh karena itu, perantara atau wasilah dari suatu larangan yang kuat seharusnya mengikuti status hukum yang diperantarainya, yaitu terlarang juga. Berdasarkan ketentuan tersebut, muncullah dua kaidah yang penting, yakni yang pertama, sesuatu yang menjadikan kewajiban sempurna karena wajib adanya, dan yang kedua, menutup jalan menuju ke perbuatan terlarang. Baiklah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, dan apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.